Hai guys, kembali lagi dengan BW di sini. Sebelum menonton video ini, mari kita subscribe channel ini, like, and share juga ya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mesin sepeda motor. Bagaimanakah cara kerjanya? Baik, langsung saja, tanpa panjang lebar. Berikut pembahasannya. Sistem transmisi adalah sekumpulan roda gigi yang dibuat untuk memanipulasi momentum yang dihasilkan oleh mesin. Anda pastinya sudah tahu, kalau motor itu tidak bisa berjalan langsung menggunakan gigi besar dan tidak bisa ngebut apabila menggunakan gigi kecil. Oleh sebab itu, gearbox atau transmisi dibuat agar kita bisa mengubah momentum sesuai kondisi. Definisi transmisi manual. Transmisi manual adalah sekumpulan roda gigi yang saling berkaitan untuk menghasilkan pilihan momentum, kecepatan output yang bervariasi. Jadi secara mudah, transmisi manual itu mekanisme untuk menentukan mau pakai gigi rendah dengan torsi besar tapi RPM rendah, atau gigi besar dengan RPM tinggi tapi torsinya lebih rendah. Fungsi transmisi manual secara umum, antara lain, memindahkan tenaga dari mesin ke roda, memastikan mesin tetap hidup meski motor diam posisi netral, memudahkan proses awal kendaraan berjalan, memudahkan kendaraan untuk melintasi area-area menanjak. Transmisi sendiri, sebenarnya hanya terdiri dari beberapa roda gigi yang saling berkaitan. Namun, tiap roda gigi memiliki jumlah mata gigi yang berbeda-beda. Hal tersebut menghasilkan efek gear ratio yang berbeda. Mekanisme pengubahan, pengoperan gigi pada transmisi motor itu berbeda dengan transmisi mobil. Itu dikarenakan gearbox pada sepeda motor menggunakan sistem sequential gearbox, atau transisi dengan perpindahan berurutan. Tentu, pada motor bebek dari posisi N, kita tidak bisa langsung loncat ke gigi 3. Tapi harus melewati gigi 1 dan 2 terlebih dahulu. Perpindahan seperti ini memang lebih simpel secara pengendalian, namun jika dilihat dari segi konstruksinya, maka ini akan lebih rumit dibandingkan tipe transmisi pada mobil. Komponen transmisi manual sepeda motor dan fungsinya. Kalau untuk gearbox, itu sama saja seperti transmisi manual, di mana ada gigi input, output dan counter gears. Sementara pada mekanisme perpindahan gigi ada komponen yang berbeda. Tuas transmisi pada motor itu hanya bisa bergerak naik dan turun. Fungsinya hanya sebagai inputan dari pengendara dan berfungsi juga untuk menggerakkan selektor arm. Selektor arm ini merupakan lengan untuk memutar selektor drum. Oversive arm, lengan ini terletak di belakang selektor arm yang berfungsi menahan selektor drum agar tidak berputar berlebihan. Selektor pin, ini merupakan pin atau titik tempat untuk memutar selektor drum. Dalam satu selektor drum ada sekitar 6 pin yang terletak mengitar. Selektor drum, merupakan poros berbentuk tabung yang digunakan sebagai penggerak shift fork. Shift fork, merupakan garpu untuk memindahkan perkaitan roda gigi untuk mengubah perbandingan gigi. Selektor drum bisa dibilang sebagai komponen utama dalam mekanisme perpindahan gigi. Kalau Anda melihat bentuk dari selektor drum ini maka akan ada ulir atau trit di bagian samping drum. Karena alur ini menempel pada bagian selektor drum, maka alur akan bergerak ketika selektor drum diputar. Kalau kita letakkan benda pada alur tersebut, maka benda tersebut akan bergerak mengikuti alur dari selektor drum ini. Fungsi trit ini adalah dudukan dari shift fork. Sehingga ketika selektor drum diputar, shift fork akan bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai alur dari trit. Pergerakan ke kanan dan ke kiri dari shift fork akan menggerakkan sliding gear pada gearbox. Sebenarnya semudah itu. Umumnya ada 2 buah shift fork pada transmisi 4 percepatan, sehingga ada 2 buah trit dalam satu selektor drum yang memiliki sudut titik lekukan yang berbeda. Berikutnya penjelasan mengenai mekanisme perpindahan gigi pada transmisi sepeda motor. Pada posisi netral, kedua shift fork akan berada pada alur posisi tengah. Sehingga shift fork tidak condong ke kanan dan ke kiri atau dengan kata lain tidak ada roda gigi yang berhubungan. Sehingga putaran mesin tidak mampu diteruskan ke roda. Ketika kita injak tuas gigi, maka tuas tersebut akan menggerakkan selektor arm dan oversive selektor. Sehingga kedua lengan ini akan bergerak ke atas. Pergerakan ke atas pada lengan ini, akan mendorong selektor pin. Akibatnya selektor pin dan selektor drum berputar. Putaran selektor drum akan memindahkan posisi alur, sehingga shift fork gigi 1 dan 2 akan tergeser untuk berkaitan dengan roda gigi kecepatan 1.
Saat kita melepas injakan atau ketika tuas gigi kembali ke posisi semula, selektor arm dan oversieve arm juga akan kembali turun. Namun karena bagian luar dari arm ini landai, maka pergerakannya tidak sampai membuat selektor drum kembali ke posisinya. Di pangkal selektor sieve juga terdapat return spring. Sehingga lengan ini bisa mengembang ketika kembali dari posisi atas ke posisi semulanya. Begitu pula saat penambahan gigi ke posisi 3 atau 4, selektor arm akan bergerak ke atas dan mendorong selektor pin terus ke atas. Ini menyebabkan selektor drum terus berputar ke arah atas. Ketika kita ungkit tuas transmisi, maka selektor arm dan oversieve arm tidak bergerak ke atas melainkan bergerak ke bawah. Hasilnya, bagian atas selektor arm akan mendorong selektor pin ke arah bawah, sehingga selektor drum berputar ke arah bawah dan roda gigi kembali ke posisi sebelumnya. Mekanismenya, bisa kita temui pada motor-motor bebek pada umumnya yang memiliki gearbox 4 percepatan. Namun pada motor dengan 5 percepatan, biasanya dari netral kita bisa langsung berpindah ke gigi 2. Itu karena pada transmisi 5 percepatan yang sering dipakai pada motor-motor sport memiliki 3 alur. Namun alur tambahan ini memiliki arah yang berkebalikan dan hanya memiliki 1 lekukan. Sehingga hanya sanggup digunakan untuk memindahkan 1 roda gigi. Selanjutnya penjelasan merenggenai. Mekanisme pengubahan momentum. Untuk pengubahan momentum, sama saja seperti sistem transmis. Demikian, semoga bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.